Di Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, terdapat sebuah situs religi yang menyimpan nilai sejarah dan spiritual. Tempat itu dikenal dengan nama Makam Jambu Karang. Suasananya tenang, teduh, dan syarat makna. Bukan hanya tempat untuk mendoakan mereka yang telah tiada, tetapi juga tempat untuk menenangkan diri, merenung, dan mengingat bahwa hidup sejatinya adalah persiapan menuju akhir. Makam Jambu Karang bukan sekedar pusara tua, ia adalah warisan. Makam ini merupakan salah satu pendiri Desa Karanganyar, warisan spiritual yang dijaga dengan penuh hormat oleh masyarakat Karanganyar hingga hari ini. Baik Bapak, saya ingin bertanya seputar makam Jambu Karang yang ada di Desa Karanganyar ini. Saya ingin tahu sejarah awal adanya makam Jambu Karang ini dan bagaimana warga menanggapi adanya makam Jambu Karang ini, serta untuk aturan-aturan yang ada di sini itu seperti apa warga menanggapinya Pak dan Bapak sendiri mungkin. Ya, sejarah Syekh Jambu Karang di Desa Karanganyar, ya kisah cerita dulu kan Desa Karanganyar rumah-rumah itu masih jarang dan kebanyakan rumah-rumahnya itu di pinggir sungai di daerah bawah sana. Itu rumah-rumah zaman dulu kan dekat dengan sungai, yang pada waktu itu ceritanya Syekh Jambu Karang ini karena beliau sering melintas area sini dari Pemalang ke Jogja bertemu dengan Sunan Kalijaga. Nah, beliau singgah di sini, di tempat ini persis, di daerah Masjid Al-Huda, Desa Karanganyar. Nah, dari sini beliau melihat rumah-rumah yang di bawah sana, yang dulu waktu itu daerah sini sebelum tanaman salak, dulu kan masih tanaman tandus, masih lokasi tandus, yang sehingga melihat dari sini ke sana itu langsung bisa terlihat. Nah, waktu itu beliau bilang nanti suatu saat nanti jika rumah-rumah terkena dampak sungai besar, banjir, akan suatu saat nanti pasti akan pindah ke Igir, ke daerah sini, ke daerah atas. Nah, pindah ke pekarangan baru. Nah, makanya pada akhirnya Desa Karanganyar ini dinamai Desa Karanganyar. Jadi perpindahan antara pekarangan yang lama ke pekarangan yang baru. Jadi Karanganyar, pekarangan anyar. Nah, terus kemudian Syekh Jambu Karang itu sendiri pun itu asli putra Prabu Siliwangi, anak pertama, istri yang kedua. Nah, dari sekian istri Prabu Siliwangi, kurang lebih sekitar 151 istri, itu pun yang terdeteksi, belum juga yang tidak terdeteksi di antara manusia dengan makhluk-makhluk yang kita sendiri tidak bisa melihat. Itu istri-istri dari Prabu Siliwangi. Nah, kebetulan Syekh Jambu Karang ini sebelum beliau dinamai Syekh Jambu Karang itu kan namanya nama asli dari Syekh Jambu Karang, nama asli dari Prabu Siliwangi itu dulu namanya Munding Wangi. Namanya Munding Wangi. Nah, beliau satu-satunya orang termasuk yang suka mengembara. Beliau tidak mau dijadikan raja waktu itu. Makanya kalau di kerajaan Pajajaran mungkin termasuk beliau tidak masuk dalam daftar
kerajaan karena beliau tidak mau jadi raja. Jadi beliau lebih suka mengembara. Nah, dulu ceritanya awal mulanya itu kan beliau keluar dari kerajaan terus bertapa di daerah Cirebon, namanya Gunung Karang. Beliau bertapa di sana, ada beberapa hari bertapa. Beliau melihat cahaya, ada 3 cahaya itu di daerah Pemalang. Nah, beliau dari Cirebon mengejar sinar tersebut sampai ke Pemalang. Dan setelah di Pemalang, beliau berusaha mencari cahaya tersebut, namun bertemu dengan Syekh Atas Angin. Nah, akhirnya pertemuan itu terjadilah adu kekuatan, ceritanya seperti itu, adu kekuatan. Nah, kemudian Syekh Jambu Karang ini ternyata kalah sama Syekh Atas Angin. Nah, karena beliau kalah, akhirnya beliau berguru dengan Atas Angin. Nah, Atas Angin ini ya pertama gurunya, terus dininggalkan sama putranya Syekh Jambu Karang itu. Nah, jadi gurunya ya juga jadi mantune. Nah, kalau sekarang disebut di Pemalang itu Syekh Atas Angin itu nama besarnya itu Syekh Maulana Maghribi. Itu seperti itu kisah ceritanya. Nah, termasuk di Karanganyar, kenapa beliau punya peran di Desa Karanganyar, beliau pernah singgah di Desa Karanganyar ini, makanya terjadilah dinamai Desa Karanganyar, karena dulu masyarakatnya pada kehidupannya di pinggir kali di bawah sana, karena sering banjir ya, sehingga perpindahan rumah-rumah ke Igir, ke pekarangan baru yang itu dinamakan Pekarangan Anyar. Berarti perpindahan antara pekarangan lama ke pekarangan baru, namanya Karanganyar. Itu seperti itu. Berarti warga-warga sekitar tuh memang semua tahu kalau beliau ini orang pertama yang menduduki Desa Karanganyar. Ya, tahu, semua tahu, bahkan tidak cuma Karanganyar aja, ya luar Desa Karanganyar, bahkan orang Jawa pun ya tahu bahwa di sini termasuk ada makam Syekh Jambu Karang, terus termasuk pendiri Desa Karanganyar. Ya, bahkan dari Karanganyar masyarakat itu sendiri, terus dari luar desa, luar kabupaten itu pun ya banyak yang berziarah ke sini. Ya, karena termasuk punya nilai spiritual tersendiri. Baik, mungkin sampai situ aja Pak cerita tentang sejarah makam Jambu Karang. Terima kasih atas waktunya sudah menceritakan ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diamnya, ia berbicara tentang waktu, tentang doa, dan tentang cinta yang tak pernah putus antara manusia dan Sang Pencipta. Di antara lembah hijau dan jalanan sunyi Karanganyar, tersembunyi sebuah tempat yang tenang, namun menyimpan getar spiritual yang dalam. Makam Kiai Gareng. Tak banyak kata, tak banyak tanda, hanya kesederhanaan yang menjelma saksi dari seorang alim yang menabur cahaya Islam dengan sabar, tanpa pamrih, tanpa gemerlap. Kiai Gareng bukan sekedar nama, beliau adalah kisah yang merupakan salah satu makam pertama yang berada di Desa Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa KKN UIN Saizu kelompok 38 yang bertugas di Desa Karanganyar Madukara ingin mewawancarai Bapak seputar
makam Kiai Garing yang ada di sini. Boleh perkenalkan Bapak sebagai apa Bapak di sini? Oh iya. Ya, nama saya Tarso, panjangnya Tarso Setiawan. Saya Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Iya Pak. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak terkait makam Kiai Garing ini. Jadi langsung saja ya Bapak. Saya ingin bertanya Pak, kalau boleh tahu kisah atau karomah apa yang paling sering diceritakan tentang makam Kiai Garing ini Pak? Iya, kalau kisah cerita masyarakat, ya termasuk masyarakat dulu yang menceritakan terkait makam Kiai Garing. Makam Kiai Garing ini kan makam tertua di Desa Karanganyar. Ya, pertama satu-satunya sebelum ada makam yang lain, Kiai Garing ini termasuk makam pertama di sini. Nah, kemudian masyarakat sekitar mempercayai bahwa makam tersebut termasuk selain makam tertua juga dikeramatkan di Desa Karanganyar. Jadi warga tuh taunya ini makam pertama, makanya menjadi karomah. Iya. Baik Pak. Terus selanjutnya itu biasanya tuh siapa aja sih Pak yang datang berziarah ke makam Kiai Garing ini? Ya, banyak, termasuk warga masyarakat Desa Karanganyar. Kalau mau punya hajat, contohnya kayak nikahan, kalau punya hajat-hajat tertentu yang kaitannya punya tujuan cita-cita, warga masyarakat selalu berziarah ke sini. Bahkan tidak hanya warga masyarakat Desa Karanganyar saja, termasuk warga lain desa pun ke sini. Sekaligus mendoakan ya Bapak. Ya, mendoakan. Ya, selebihnya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Selanjutnya itu ada, sejak kapan sih Pak makam Kiai Garing ini mulai dikenal sebagai tempat ziarah? Kalau setahu warga masyarakat di sini, sebelum Desa Karanganyar terbentuk dengan kondisi desa saat ini, makam ini sudah ada. Jadi kita tidak tahu kapan adanya makam ini. Ya, kurang lebihnya ya sekitar mungkin di tahun 40-an lah. Tahun 40-an. 1940-an. Makam ada, baru desa ada gitu. Iya. Baik Pak. Terus sebenarnya tuh ada nggak sih Pak hari-hari tertentu untuk para perziarah itu datang, atau kayak emang tidak aja gitu? Iya. Kalau hari-hari tertentu sih ya, biasanya kalau Kliwon, kalau Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu di sini ya ada rame lah, termasuk rame di sini kalau Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Kalau selebihnya sih biasanya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Iya, setiap hari Jumat. Baik Pak. Terus tuh kayak ketika para peziarah datang ke sini, ada pantangan dan aturannya nggak sih Pak untuk datang ke sini? Kalau pantangan aturan sih nggak ada aturan baku yang termasuk tantangan atau harus bagaimana, nggak ada. Nggak ada ya Pak. Ya, sifatnya kalau kesini kan Sopan. niat tujuan baik, Iya. tujuan niat mendoakan, intinya tujuannya seperti itu. Iya. Untuk warga Karanganyar sendiri tuh Pak, bagaimana sih Pak responnya dengan adanya makam Kiai Garing di sini Pak? Ya, memang kalau warga sini kan memang kalau dari dulu mempercayai bahwa ini kan makam yang dikeramatkan, yang sehingga warga masyarakat khususnya setiap ada momen-momen maupun acara-acara kayak ruat, kayak hajatan pribadi, kemudian punya tujuan cita-cita, itu warga masyarakat khususnya selalu berziarah ke sini. Ya,
mendoakan, yang minta sama Allah, Iya. intinya kesini mendoakan sebagai apa ya, untuk media lah, untuk media berdoa sama yang kuasa, yang tujuannya intinya yang mendoakan Doakan. beliau. Iya Pak. Terus untuk makam Kiai Gareng ini kan udah lumayan bagus ya, bagus Iya. banget untuk kita berziarah. Makamnya tersendiri tuh ada yang ngerawat gak ya Pak untuk keluarga sekitar? Iya, kebetulan kan saya jadi kades Iya. 3 periode, Iya. berarti sampai hari ini kurang lebih sudah 16 tahun. Sudah 16 tahun. Memang kalau sampai hari ini ada juru kuncinya yang setiap hari merawat. Rawat. Namun terkait bangunan ini, karena kami juga ya termasuk yang meyakini dan juga kami sendiri percaya, termasuk bangunan ini secara walaupun swadaya masyarakat, tapi untuk material dan lain-lain kami sendiri yang mengupayakan. Alhamdulillah. Iya. Jadi tenaganya tenaga swadaya masyarakat, saya sendiri pribadi mengupayakan untuk materialnya. Supaya para peziarah tuh kalau kesini nyaman, ya Nyaman, Pak. ya. Iya. Ya karena dulu belum ada ATP kan, Iya. misalnya malam-malam atau hujan kan kurang nyaman. Iya. Kalau sekarang kan sudah Udah nyaman, adem. nyaman. Ya kadang-kadang juga kalau malam Kliwon, Selasa Kliwon kan juga berziarah, tidak cuma sini. ziarah toh, kadang tidur di sini sih, ya, nginep di sini. Iya sih. Adem soal di sini Pak. Ya beginilah, Iya Pak. alamiah. Alaminya. Terus yang terakhir nih Pak, ada jadi tuh harapan Bapak terhadap makam Kiai Gareng sebagai bagian dari warisan budaya dan keagamaan desa tuh bagaimana Pak? Ya memang masyarakat selain pertama mempercayai, kemudian memang dirawat ya dengan harapan untuk melestarikan budaya juga. Ya memang termasuk karena dari dulu dipercayai, kemudian ya setiap ada momen-momen apa termasuk di sini sebagai awal mula sebelum kegiatan dimulai, otomatis melakukan berziarah. Jadi ya nguri-uri budaya Jawa. Melestarikan budaya Jawa. Iya, melestarikan budaya Jawa. Cukup ya Pak. Mungkin cukup wawancara untuk makam Kiai Gareng. Terima kasih waktunya ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam Kiai Gareng adalah napas sejarah. Ia tidak ramai, tapi selalu hidup dalam hati yang mencari arti.